Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa musallim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darajatin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan segenap jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas. Alhamdulillah malam ini Allah mentakdirkan kembali kita dapat bersama-sama mengkaji tafsir Yasin ini. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Minggu-minggu sebelumnya kita sampai sudah pada 27 surah Yasin. Sekilas tentang pembahasan sebelumnya, ini membahas tentang masih sekitar tentang Hubaib An-Najjar yang dibunuh oleh kaum Intokiyah, sehingga pada akhirnya kaum itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita masuk ke 28. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna, dan tidak kami menurunkan ala qaumihi, atas kaumnya Hubaib An-Najjar, min ba'dihi, setelah Hubaib An-Najjar, min jundim minas sama'i, itu tentara dari langit, wa ma kunna munzilin, dan tidak kami itu akan menurunkan kepada kaum sesudahnya. Ai wa ma anzala ala qaumin, yaitu yang dimaksud adalah kami tidak akan menurunkan atas kaum dari Hubaib ba'da mautihi, setelah meninggalnya Hubaib An-Najjar minas sama'i, dari langit, liyuhliku qaumahu, untuk menghancurkan kaumnya Hubaib An-Najjar, ma kunna naf'al hadzal amra, dan kami tidak akan pernah lagi melakukan perkara ini bi ahlakihim, di dalam menghancurkan mereka orang-orang kafir. Fa in ahlakahum kana aisara indana mimma yadunnun, karena sesungguhnya untuk menghancurkan orang-orang kafir itu sesungguhnya sangat mudah bagi kami, mimma, dari apa-apa yadunnun yang mereka persangkakan. Jadi maksudnya begini, Bang. Azab dari Allah Subhanahu wa taala itu yang terdahsyat itu hanya sampai Allah menurunkan tentara dari langit itu sampai batas Hubaib An-Najjar ini saja di zaman Nabi Isa. Setelah fase Hubaib An-Najjar ini, Allah tidak pernah lagi menurunkan azab kepada kaum ini sampai menurunkan tentara dari langit. Tidak lagi sampai nanti hari kiamat. Ketika Allah mengadab satu kaum, itu cukup dengan hal-hal sepele saja. Bagi Allah itu sangat mudah, kata Allah, untuk menghancurkan kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari ayat ini bahwa azab yang sampai menurunkan tentara langit itu hanya sampai pada masa Hubaib An-Najjar ini saja. Setelah itu tidak ada lagi. Tsumma bayyana Allah taala sabab ahlakihim, fa qala Allah taala, kemudian Allah menjelaskan pada ayat yang ke-29 tentang sebab-sebab Allah menghancurkan orang-orang kafir dengan firman Allah, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Sungguh ada siksaan itu illa sayhah, kecuali sayhah, satu teriakan, sayhatan wahidatan fa idahum, maka seketika itu mereka orang-orang kafir khamidun, itu mati semuanya. Malaikat Jibril turun teriak satu kali, mati semua. Banyak contoh-contoh dari sebelum zaman-zaman itu juga bagaimana Allah menghancurkan kaum ini. Seperti di zaman Nabi Nuh itu banjir bandang, tsunami. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa zaman Nabi Nuh ini adalah zaman fase kedua dunia ini. Jadi ketika bumi diciptakan sampai ke Nabi Nuh itu fase pertama, dari Nabi Nuh sampai akhir zaman ini fase kedua. Karena saking dahsyatnya banjir pada saat itu yang membunuh semua manusia kecuali yang
beriman kepada Nabi Nuh. Nah, ini contoh-contohnya. Yakni soha Jabrailu alaihi salatu wassalam bi amrina soyhatan famatu jami'an hada uqubatuhum fid dunya. Jadi siksaan kemudian mereka dibuat mati semua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu teriakan malaikat Jibril. Ini adalah siksaan Allah untuk di dunianya, bukan di akhirat. Ini siksaan hanya untuk di dunia. Karena nanti ada yang lebih dahsyat yang tidak pernah kita bayangkan, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya hasratan 'alal ibad. Ya hasratan, sungguh menyesalnya, 'alal ibadi, atas hamba-hamba. Qala Ikrimah, ya hasratahum 'ala anfusihim. Sungguh penyesalan bagi mereka itu, 'ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Al hasratu syiddatun nadamah. Kenapa di sini memakai lafaz hasrah? Penyesalan itu bahasa Arab itu an-nadmu. An-nadmu atau nadamah itu penyesalan. Tetapi ketika lafaz di Al-Qur'an itu pakai al-hasrah, bukan an-nadmu, itu menunjukkan bahwa penyesalannya itu tidak tanggung-tanggung. Itu syiddatun nadamah, kata tafsirnya seperti itu. Wa fihi qaulan, dan di dalam lafaz hasrah ini ada dua pengertian kata ulama. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya ini, yaqulullahu ta'ala ya hasratan wa nadamatan kainatan 'alal ibadi yaumal qiyamati hina lam yu'minu birrusuli. Pengertian yang pertama, hasrah di sini adalah penyesalan yang begitu dahsyat dan nyata atas hamba-hamba nanti pada hari kiamat, ketika mereka tidak beriman kepada utusan-utusan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya hasratan 'alal ibad ini pada pendapat pertama mengatakan bahwa ini adalah firman, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasanihima annahu qaulul halikin, yaitu ucapan orang-orang yang celaka, orang-orang yang mati semua karena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua pengertian ya hasratan 'alal ibad. Wa qala Abul Aliyah lamma ayana ahlul Madinati al-'adzab qalu ya hasratan 'alal ibad. Sedangkan Imam Abu Aliyah mengatakan bahwa ya hasratan ini adalah lamma ayana ahlul Madinah, setelah nyata ahli kota ini, kota Antakya ini terhadap siksaan itu, qalu, kemudian mereka semua berkata, orang ahli Antakya ini penduduknya, ya hasratan 'alal ibad, sungguh sangat dalam penyesalan bagi hamba-hamba, yakni ar-rusul salatah, yang tidak beriman kepada utusan yang tiga, fatamannau al-imanah dina lam yanfa'u. Kemudian mereka berangan-angan terhadap keimanan ketika angan-angan itu sudah tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Jadi fatamannau itu berangan-angan, berkeinginan, berkehendak. Di dalam Islam kita berangan-angan ini ada dua kalimat. Yang disebut tamannau itu kita mengangankan sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi, itu tamanni. Yang kedua itu disebut taroji. Taroji itu adalah berangan-angan ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin masih bisa kita dapatkan. Seandainya aku bisa beli sepeda motor, itu sesuatu yang taroji, Pak. Berangan-angan sesuatu yang bisa terjadi. Makanya kalimatnya di sini fatamannau, karena penyesalan mereka itu sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi setelah mereka mati, baru mereka itu menyesal, kenapa dulu aku tak beriman kepada ketiga rasul yang menyampaikan risalah ini. Apa gunanya sudah? Sudah tidak mungkin mereka dihidupkan kembali. Jadi kalau tamannau itu sesuatu yang tidak mungkin, sedangkan taroji itu adalah sesuatu yang mungkin. Wakila al-arabu takun ya hasrata ya ajaba ala tariqil mubalagh.
Orang Arab itu ketika melihat sesuatu yang sangat luar biasa, lafaz mereka itu dua. Kalau tidak ya hasrotan, ya ajaban. Ajib, ajib, kan itu. Ini kalau orang yang sudah ke Mekah, orang Arab itu kan seperti itu. Takjub, bahasa Indonesianya takjub. Itu bahasa Arab asalnya di Indonesia kan menjadi takjub. Jadi ketika kita takjub kepada sesuatu, berarti sesuatu itu yang sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi perbedaan antara nadamah dengan hasrotan dari tasbih ini dapat kita simpulkan bahwa penyesalan an-nadamah bahasa Arabnya itu adalah penyesalan biasa. Sedangkan ketika hasrotan, maka penyesalannya itu begitu sangat luar biasa dan penyesalan itu sudah tidak ada gunanya, sudah sia-sia. Wan nadamatu indahum bimakna tanbih. Jadi peringatan, artinya peringatan kepada kita ini. Kaum Antokiyah bagaimana dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Orang-orang yang punya pikiran, ambillah gambaran olehmu kisah-kisah di Al-Quran itu terhadap kisah-kisah umat sebelumnya. Bagaimana umat Nabi Nuh dihancurkan Allah, bagaimana Fir'aun, bagaimana kaum Antokiyah ini. Jadi disuruh jadikan gambaran kepada kita umat di akhir zaman ini. Artinya ketika Allah telah mau mengadab satu kaum, tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh kita untuk mengambil gambaran, Pak. Agar apa? Ketika kita sudah mengambil iktibar gambaran, kita akan mensyukuri terhadap kenikmatan yang diberikan Allah, baik itu kenikmatan iman ataupun kenikmatan di dalam kehidupan ini. Karena kata ulama, nikmat itu ada dua macam. Yang pertama, nikmatul ijad. Yang dimaksud nikmatul ijad itu adalah nikmat tentang wujud keberadaan kita, nikmat kita dilahirkan dari seorang ibu manusia hingga lahirnya kita menjadi manusia. Bagaimana seandainya kita terlahir dari kambing? Jadi ini kenikmatan, Pak. Kita dilahirkan sebagai manusia yang sempurna, terlahir dari seorang ibu, itu nama nikmatul ijad. Yang kedua, itu namanya nikmatul imdad. Nikmatul imdad ini adalah nikmat fasilitas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih nafas, dikasih kesehatan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimampukan kita untuk membuat rumah, dimampukan kita untuk membeli kendaraan. Berbagai kenikmatan yang diberikan Allah itu namanya nikmatul imdad. Kalau kita bisa memikirkan ini semua, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenikmatan itu kita manusia hanya wajib ikhtiar, tapi penentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya banyak, Pak. Contoh begini, banyak orang itu sekolah misalnya ngambil jurusan ekonomi kuliahnya agar titelnya menjadi SE atau ME, artinya agar dia pakar, pandai di dalam ilmu ekonomi, biar kaya maksud dia. Tetapi kenapa kenyataannya banyak sarjana ekonomi yang miskin? Sebaliknya banyak orang tidak sekolah SD sekalipun tidak tamat, tapi kaya raya, bahkan anak buahnya sarjana semua. Ini bukti bahwa biyadihi malakutu kulli syai'in, dengan kekuasaan Allah yang meliputi semuanya. Kehendak Allah, siapa yang Allah jadikan orang kaya, siapa yang Allah jadikan orang miskin, itu kehendak Allah, bukan dari sekolahmu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak lebih daripada ikhtiar. Al-insanu bittaqdir wallahu bittaqdir. Kita hanya berusaha, tetapi yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ini lanjutan dari ya hasratan 'alal ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi kenapa Allah ini kemudian menyiksa ini? Ma ya'tihim, apa-apa yang datang him kepada mereka min rasulin,
yang mendatangkan kepada mereka rasulin dari utusan-utusan, illa kecuali kanu ada mereka itu bihi kepada utusan yahtaziun, ini menghinakan, mengolok-olok. Kan dah ceritakan di awal Pak, bagaimana ada 3 rasul yang dikirim ke Antioquia ini, dikirim oleh Nabi Isa, tetapi justru diperhinakan oleh kaum itu. Ai ma aminu bihi bal kanu minal mustahziina alaihi. Jadi mereka bukannya beriman, tapi justru menghinakan terhadap utusan-utusan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadamuna yaumal qiyamati, dan mereka itu akan menjadi kaum nanti yang akan menyesal pada hari kiamat. Walakin la yanfa'uhum annahum, akan tetapi pada saat itu penyesalan sudah tidak lagi ada gunanya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun, apakah kalian tidak melihat berapa banyak ahlakna yang telah kami hancurkan, qablahum minal qurun, sebelum mereka semua itu, minal quruni, dari kaum-kaum atau kelompok-kelompok. Jadi qurun ini al-qarnu, jamaknya itu qurun, itu kelompok, kaum-kaum. Makanya di Indonesia kan itu kita sekarang kadang kita ngomong itu kurun waktu kan gitu. Jadi dari kalimatnya itu al-qarnu awal, kurun. Di Indonesia kan menjadi kurun, jamaknya jamak taksir. Artinya apa? Kelompok-kelompok dari manusia. Jadi yang disebut al-qarnu ini adalah sekelompok manusia yang hidup satu zaman. Itu namanya al-qarnu. Saya dengan bapak-bapak ini, jadi kita satu masa Pak, satu kelompok. Yakni alam yukhbaru ahli Makkah. Apakah tidak diberi kabar siapa ahli Makkah? Maksudnya kepada umat Muhammad. Wal qarnu ahlu kulli asrin, dari setiap kelompok manusia itu pada setiap masa, samu bidzalika liqtiranihim bil wujudi, dinamakan kurun itu karena satu kelompok masa kehidupannya itu pada masa yang sama. Annahum aitil kal qurun, sesungguhnya mereka itu ilaihim la yarji'un, kepada mereka itu la yarji'un, tidak mungkin bisa kembali lagi ila dunia. Kalau sudah disiksa Allah, dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tak akan mungkin lagi kembali ke dunia. Apala ya'tabiruna minhu, apakah kaum Muhammad ini tidak bisa mengambil pelajaran dari itu semua, dari kelompok-kelompok manusia pada nabi-nabi sebelumnya, umat-umat nabi sebelumnya yang disiksa, dihancurkan oleh Allah. Coba ambil gambaran dari itu semua, ambil pelajaran dari itu semua. Itu maksudnya. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullun, dan sungguh setiap mereka itu semua, lamma jami'un, mereka semua itu akan dikumpulkan ladaina, di hadapanku, di hadapan kami kata Allah, muhdarun, itu akan dihadirkan. Jadi untuk ayat ini oleh tafsir ulama ini Pak ada 2 di sini dijelaskan. Lamma ini kan wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Kita bacanya kan begitu, yang biasa baca Yasin kita di sehari-hari. Ternyata bisa dibaca 2 Pak. 2 versi di sini. Lammanya ini bisa Bapak baca lamma, bisa Bapak baca lama tanpa tasdid. Jadi bisa dibaca wa in kullun lama jami'un ladaina muhdarun. Jadi tidak salah dibaca lama juga. Kata ulama, kenapa bisa begitu? Ai wa ma kullun illa jami'un ladaina muhdarun wa in quri'a lama bitahfifi yakunu bimaknakon. Ketika lama itu dibaca lama, maka lama itu bermakna kot. Kalau bermakna kot, maka dia artinya 2. Bisa makna litahqiq, bisa makna litakrib. Litahqiq itu namanya artinya sungguh-sungguh, berarti bisa diartikan lama jami'un, sungguh semuanya. Berarti maknanya litahqiq. Ada kot itu Pak yang bermakna litakrib, makna dekat. Contohnya apa? Contohnya dalam iqamah.
qad qamatis sholatu, sungguh telah dekat mendirikan sholat. Makanya iqamah namanya. Iqamah itu adalah bacaan antara adzan dan sholat. Ketika iqamah itu kita disuruh siap-siap sudah. Kenapa? Karena sudah dekat waktu kita melaksanakan sholat. Maka qad di sana itu bermakna ditakrib, artinya bermakna dekat. Beda kalau ke fi'il mudhari. Ini kalau bahasa lakunya nih. Jadi ke fi'il mudhari itu bermakna taksir dan taklil. Bermakna kadang-kadang dan bermakna banyak. Kalau udah masuk ke fi'il mudhari. Jadi qad itu dalam istilah gramatika Arab, kalau ke fi'il madhi masuk ke fi'il madhi ada dua, kalau fi'il mudhari ada dua. Jadi kembali bahwa wa in kullun lamma jami'un ladaina mudharun, itu lamanya itu bisa dibaca dua, bisa dibaca lamma, bisa dibaca lamma tanpa tasdid. Boleh-boleh saja, itu alasannya tadi itu kullu makhluqin yujma'u yaumal qiyamati fi hadratina wa tujazzi lahum ala amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sesungguhnya nanti makhluk itu semua akan dikumpulkan, yujma' mati mahful Pak. Jadi beda. Maka kalimatnya di atas ini wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, bahwa semuanya nanti di hadapan Allah itu dihadirkan, bukan hadir Pak. Antara lafaz dihadirkan dengan hadir itu kan beda. Kalau hadir itu atas inisiatif sendiri. Macam Bapak kesini nih, sholat jemaah maghrib dan isya di Masjid Agung ini, artinya hadir, datang sholat atas inisiatif sendiri. Tetapi kalau muhdharun itu dihadirkan, berarti gimana? Dipaksa kita, mau tak mau kau harus datang, dijemput. Berarti nanti kita itu ke hadapan Allah itu ada petugasnya, malaikat yang akan menggiring kita semua dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah kita tidak mau, tidak ada istilah kita bertanggung. Semua tetap dihadirkan, tidak ada tersisa nanti ke hadapan Allah, dan akan dibalas kepada mereka semua setelah dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun, ketika nampak jelas dunianya ini kebaikan-kebaikan, maka nanti yang akan dibalas oleh Allah juga baik. In syarran fa syarrun, ketika di dunia yang dilakukan masa hidupnya itu kejelekan, maka yang akan dibalas Allah juga kejelekan-kejelekan. Oleh karena itulah, makanya tugas kita di dunia ini adalah selama kita masih hidup di dunia, kita membuat bukti-bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan mata kita, dengan hidung kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan fasilitas yang ada sekalipun, dengan HP-nya sekalipun. Pastikan bahwa kita beli mahal HP itu kita gunakan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Buktinya kita gunakan HP itu kepada hal-hal positif. Contohnya kita yang kita share, kita posting pengajian ilmu-ilmu Allah, jangan melelain. Diposting orang telanjang rahasia suami istri yang dibeberkan di publik, itu menjadi aib. Justru HP mahal-mahal berpuluh-puluh juta kita gunakan hanya untuk menjadi balasan kejelekan nanti kepada kita di akhirat. Di depan kita sudah membahas tentang surah Yasin. Al-yawma takhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada saat nanti di akhirat itu mulut kita ini terkunci Pak, ketika dihadapkan kepada Allah. Mulut ini gunanya hanya untuk di dunia saja, di akhirat nanti tak ada gunanya lagi. Takhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim, dan tangan yang akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kakimu yang akan menjadi saksi, bima kanu yaksibun, dengan apa yang kau lakukan ketika hidup di dunia. Buktinya apa? Sekarang sudah terbukti Pak. Tangan ini sekarang sudah terbukti bahwa ayat Allah ini benar. Apalagi nanti di akhirat. Untuk di dunia saja kita sekarang sudah berbicara, mulut ini sudah banyak digantikan oleh telunjuk kita nih. Betul tidak Pak? Bapak sekarang WA-an pakai apa Pak? Pakai telunjuk. Ada di mana Cok? Numpah orang pakai telunjuk, muji orang pakai telunjuk. Sampean masuk penjara pun kadang-kadang banyak sekarang ini gara-gara telunjuk.
Pak, di dunia sudah dibuktikan oleh Allah bahwa mulut sudah mulai digantikan oleh tangan. Apalagi nanti di akhirat, maka maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Nanti di akhirat betul bahwa yang akan berbicara itu tangan, bukan lagi mulut. Kaki yang akan menjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kama qala alaihi salatu wassalam, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ma min ahadin, tidak ada dari satu orang pun illa wa yukallimu rabbahu yaumal qiyamati wa laysa bainahu wa bainallahi ta'ala tarjaman. Ketika dihadapkan di hadapan Allah nanti di padang mahsyar, setiap kita, kata Rasulullah, itu tidak ada antara kita dengan Allah itu penterjemah sebagaimana di dunia. Kalau di dunia kan presiden, gubernur itu ada penterjemahnya, ada yang mengartikan bahasa. Tapi nanti di hadapan Allah itu tidak ada. Kita langsung dengan Allah berhadapan. Fayanduru dzalikal abdu yaminan wa shimalan fala yara illa ma qadama min amalihi. Kemudian hamba kita ini nanti ketika ada di hadapan Allah bingung kita. Noleh ke kanan, noleh ke kiri, macam kita ada salah, Pak. Kita ada salah dipanggil oleh orang tua kita, kan bingung kita, panik. Apalagi di hadapan Allah, noleh kanan, noleh kiri. Tak ada yang dilihat kecuali apa yang dilihat, amal-amal di dunia. Bapak ketika duduk malam ini di masjid agung ini terlihat senyum gitu. Ketika yang numpah orang yang nampak merengut gitu. Nah itu yang terjadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yandur tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nar. Ketika kejahatan yang kita lakukan di dunia, amal jeleknya yang kita lihat, maka yang nampak itu api neraka. Fa fi dzalikal waqtu yus'al, dan pada saat itu orang kita semua, setiap pribadi manusia hamba ini di hadapan Allah itu akan ditanya an khamsati asya'a, 5 perkara yang akan ditanya. Al-awwal, yang pertama, yus'al fi ma abnaita umruk. Kamu gunakan kemana umurmu? Yang umur 40, 50, yang hidupnya sampai meninggalnya umur 70 misalnya. Rasulullah 63, tapi umatnya ini ada yang sampai lebih, ada 75, 80, 100, 120 masih ada. Itu nanti setiap dari lahirnya sampai meninggalnya berapa umurnya diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kau kasih umur 80 tahun, apa yang kau buat di dunia? Oh, pada tanggal sekian, jam sekian saya di Masjid Agung. Oh iya, bagus, Allah. Oh, pada tanggal sekian malam Selasa jam segini, lihat kau tuh ada di diskotik mabuk-mabukan. Nah, itu Pak. Itu Pak. Pertama. Yang kedua, wasani bima ablaika sababuka. Kamu gunakan untuk apa masa mudamu? Kenapa masa muda masuk di sini? Karena masa muda inilah masa lagi kekar-kekarnya kita, Pak. Mulai haji lagi sehat-sehatnya, puasa lagi kuat-kuatnya, sholat tahajud berpuluh rakaat pun masih kuat kita. Makanya masa muda ini masuk dalam pertanyaan nanti. Yang ketiga, wasalisu ainak tasabta maluka. Kamu dapat harta itu dari mana? Kau gunakan ke mana? Apa lewat jalan halal? Terus yang sudah dapat kau gunakan untuk apa? Untuk hal yang baik atau tidak? Kau dapat hasil curi misalnya, kau sumbangkan ke Masjid Agung Al-Ikhlas, gimana hukumnya? Ada gunanya beli keramik dipasang tapi tak jadi amal untuk apa? Karena kata ulama, orang yang mendapatkan harta dari jalan haram disumbangkan kepada kebaikan itu sama dengan orang mencuci pakaian dengan air kencing. Tetap mah jadi keramiknya, tapi jadi amalnya tak ada. Terus yang keempat, warwabi'u ila syai'in sarabtahu. Yang keempat ini kemana kau gunakan harta yang diberikan oleh Allah itu? Yang kelima, wal khamisu ma amilta bima 'allamta. Udah ngamalkan tak kau dengan ilmunya? Jadi jadi orang pintar itu susah, harus belajar, syaratnya banyak dan harus lama. Makin punya ilmu, tanggung jawabnya juga besar, Pak. Ini orang yang punya ilmu. Bagaimana orang yang tak punya ilmu? Ini yang punya ilmu dipertanyakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita tugas, kewajiban kita semua umat Islam ini menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Tidak kenal umur. Dari ayunan sampai nanti masuk ke liang kubur, setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan untuk menuntut ilmu dengan berbagai cara. Di majelis seperti ini ataupun kita klasikal di sekolah, di pesantren,
selama masih napas di kandung badan tidak pernah boleh kita itu berhenti untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi dan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita, amal ibadah kita dilipat gandakan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang benar itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah itu dari kebodohan saya pribadi, saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.